Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin najah fin nihayat ar-ruju' ilallahi ta'ala fil bidayat. Di antara atau termasuk tanda-tanda berhasil, sukses, selamat, berkah di akhir kelak, pada intinya apabila kita bisa mengembalikan semuanya kepada Allah di awalnya. Apa? Tanda keberhasilan di setiap perkara kelak pada akhirnya itu apabila di awalnya kita bersama Gusti Allah, kita ikhlaskan niat, kita tuluskan niat, kita sandarkan yang kuat kepada Gusti Allah. Usaha kita sudah, terus doa kita sudah, lepaskan bersama tawakal datang Gusti Allah. Jangan kau kawal dengan akalmu terus. Lek mbok kawal mbek akalmu sampean kau wesel, cuapek, sumpek. Saya dulu banyak salah, urusan murid, urusan santri, tak kawal mbek akal saya terus. Begini. Akal ini ngeluh, pusing terus. Penting saya sudah mulang, ndongakne, diusahakne terus. Setelah itu wis lepaskan bersama tawakal nang Gusti Allah. Malah berangsur-angsur banyak perubahan baik. Penting kita ikhlas, betul-betul sebisa kita, maksimal kita, kesemangatan kita. Terus semangat tapi. Jadi tawakal bersandar pada Allah itu tidak boleh meninggalkan kesemangatan. Tidak boleh meninggalkan usaha keras. Karena apa? Dengan usaha kita berarti telah ikhtiar, lahir. Dengan doa dan tawakal kita telah ikhtiar batin. Kalau tidak usaha kita nanti ya kalah, keliru. Harus usaha, tawakal. Apa tadi? Tanda keberhasilan sebuah usaha apabila dari awal kita sudah menyandarkan kepada Allah. Man angzala, di awalnya kita sandarkan kuat, kita pasrahkan kuat, bahkan kita rasakan ini adalah milik Allah. Nanti yang akan memberikan keberhasilan juga Gusti Allah, insyaallah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan usaha, tapi ngajinya, doanya, apalannya dan sebagainya. Ada seorang penari hebat. Dia bermimpi ingin menjadi penari dunia. Dia bermimpi ingin sukses, bisa terkenal di mana-mana. Sekecil Ilyas ini. Ternyata pas di dekat rumahnya Ilyas ada konser atau pendidikan tari. Mendatangkan seorang pakar tari, terus guru tari, pembimbing tari dunia. Semangat ya, semangat. Akhirnya pas si pakar tari, guru tari tadi setelah mendidik anak kecil yang memiliki talenta atau bakat tari yang luar biasa tadi, nemonen, Pak, coba lihat
bagaimana keterampilan saya, kebolehan saya dalam menari. Oh iya silahkan duduk. Nari, saya. Tiba-tiba dia langsung pergi. Meninggalkan tanpa berkomentar pada si anak yang menari tadi. Langsung anak yang menari tadi hatinya hancur, hatinya luluh lantah, kecewa berat, sepatu tarinya dibuang, wet. Dia memutuskan untuk tidak menari. Perasaan dia keliru. Saya berarti tidak bakat nari. Akhirnya dia sudah hidup biasa, kerja di toko, menjadi babu, buruh. Terus nikah, menjadi ibu rumah tangga, ngerumat anak. Beberapa tahun ada konser tari kelas besar, mendatangkan guru tari tadi sebagai juri. Akhirnya dia nonton. Setelah acara bertemu, Pak, kenal dengan saya? Kenal. Dulu kamu yang nari itu tuh. Sekarang kau jadi apa? Saya hanya jadi buruh rumah tangga. Saya hanya jadi buruh toko. Loh, kok enggak menjadi penari besar? Loh, bukanlah Bapak dulu yang menghabiskan cita-cita saya. Kenapa? Kan Bapak pergi begitu saja sebelum tari saya habis. Sebelum tari saya selesai, kan Bapak meninggalkan saya. Seketika itu saya merasa saya tidak bakat. Loh, saya itu tidak pernah melihat tarian waktu itu sebagus tarianmu. Belum pernah. Nangis dia. Loh, kenapa Bapak dulu waktu itu tidak memuji saya? Kenapa Bapak waktu itu tidak mengatakan baik pada saya? Loh, Bapak kan yang terpenting bukan pujian orang, tapi bagaimana kau terus mengembangkan cita-cita besarmu, bagaimana kau mensukseskan impian. Waduh, gagal saya, Pak. Wis, belum ada kata terlambat. Daripada kau menyesali keterlambatanmu beberapa puluh tahun, kembali belajar, kembali berusaha. Siapa tahu kau masih sukses dalam impian. Inilah. Yang terpenting bukan pujian orang, ade meneng, ade sregep, bukan itu. Tetap semangat menggelora mensukseskan cita-cita, mensukseskan keinginan. Saya ingin menjadi ini. Dengan semangat, doa, sandarkan kuat pada Allah. Ini padahal orang yang sudah bakat, salah gara-gara pengen ujian, ketika digelendeng gagal. Yang terpenting bukan ujian manusia, bukan pujian manusia, tapi terus bagaimana untuk menghasilkan cita-cita, bagaimana terus untuk berusaha bangkit dari jatuh, jatuh dengan tetap bersandar pada Gusti Allah, minta pertolongan Allah, pasrah yang kuat datang Allah. Lil murid bidayatun wa nihayah, jangan sampai putus saja aku, jangan. Lil murid bidayatun wa nihayatun, fa bidayatu khalu suluki wa nihayatu khalu wusulih. Murid itu memiliki awal dan memiliki puncak. Awal dari perjalanan murid adalah perjalanannya meniti karir. Tapi murid dalam ini adalah murid tasawuf, berarti membuka hati, membersihkan hati, menerangi jiwa, bersandar dan melihat Allah, wusul ma'rifat kepada Allah. Usul ma'rifat Allah, usul ma'rifat Allah, ma'rifat Allah, ma'rifat Allah. Kalau awalnya baik, awalnya niatnya baik, tidak karena betul-betul karena Allah. Nggih. Faman sokhaha bidayah tabiruju ilallah wa tawakkul ilaih wal isti'anah bih kamada aflah wa anjah fi nihayati. Barang siapa pada awalnya memurnikan khusus pada Allah, memurnikan untuk Allah, bersama Allah, ini pun dari Allah,
saya begini dari Allah, maka akan berhasil sukses pada akhirnya. Syamsul Huda itu malah murni dari Allah. Saya ndak bayangkan Syamsul Huda itu. Penting saya berusaha, saya ngajak teman-teman waktu itu kumpulan, ngejak teman-teman waktu itu membahas pembangunan pondok. Pondoknya pecah, pondoknya ndak lanjut. Saya pindah nunut di wartelnya orang. Wartel men, kecil wartelnya. Saya sama istri saya di dapur, santri putra di wartel depan, separuhnya untuk santri putri. Ya Allah, wis pasrah wis, nangis ya Allah, ya Allah. Ternyata ada satu orang dulu teman musyawarah panitia pembangunan itu ngajak, nganggur timbangane nganggur kumpulan lagi ya. Kumpulan apa? Sudah ndak ada bahasan. Ya ngaji tak apa. Gitu. Murni tak? Ndak ada tendensi apa. Murni ndak untuk Allah. Ngaji. Nggih ndonga-ndonga. Nggih pun monggo. Bismillah. Ndak bayangkan masalah bismillah ibadah. Lillah ibadah. Ibadah. Oh alhamdulillah. Bismillah. Itu ya. Bismillah, cari Allah saya ngaji. Akhirnya tanya istrinya ikut boleh, Pak Yai? Boleh, wong ini ngaji bukan musyawarah bangunan, masa ngaji ndak boleh? Istrinya ikut. Lama-lama semakin tambah. Kalau mau ketempatan boleh, ndak usah repot nanti. Lah ini ingin supaya teman-teman bisa istilah silaturahim, ya enggak apa-apa. Akhirnya malah keluar. Pertama dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, akhirnya dari masjid ke masjid, terus balik desa. Akhirnya sampai jalan nutup. Oh masya Allah. Jadi Bismillah, bersih, tidak ada kepengen banyak dilem dan sebagainya. Dipuji orang, enggak. Alhamdulillah ternyata malah Mbak Allah diberikan pertolongan. Ngaji ini Masya Allah, ngaji ini ditunggu. Mungkin lek Jawa Timur, sa Indonesia banyak yang dengerin. Ya awali Bismillah gitu aja. Bismillah. Ada teman Kristen, wong Kristen. Tapi kok tiap malam itu telinganya ndak henti-henti ada orang baca sholawat terus. Kristen dia padahal. Ya bukan orang mbok malaikat, bukan kanjeng Nabi kan ndak tahu. Mau koyo sholawat terus nang telingane wung sholawat. Mungkin ya barokah Syamsul Huda tadi. Ternyata dia tanya sama teman-temannya, akhirnya ditemukan dengan saya. Ini teman saya Kristen, katanya mau masuk Islam. Dia selalu mendengar sholawat di telinganya. Alhamdulillah. Akhirnya, wis ayo, Bismillah masuk Islam. Masuk Islam, dia pulang ke Jawa Barat, nge-SMS saya, WA. Saya itu gimana nggih? Saya itu hanya syahadat tok. Saya kadung meninggalkan agama saya kadung meninggalkan keluarga saya hanya syahadat tok. Gimana ini? Islam itu kayak apa? Saya tidak tahu. Terus gimana caranya? Oh ya wis, nanti kalau saya ngaji, sampean tak sharing ngaji saya. Bismillah. Bismillah. Akhirnya daripada utawi iki iku wong dia orang Nasrani, murate tok. Pertama Jawa. Lama-lama kalau Jawa nanti teman-teman yang dengar yang dari Jawa Barat ndak bisa, ndak paham. Yang dari Sumatera ndak paham. Oh ya wis. Belajar malah bahasa Indo. Bismillah. Yang penting ikhlas. Bismillah, manfaat. Akhirnya tambah banyak, saya dimasukkan grup. Grup saya itu hampir 60. Bendino, isuk, hikam, sore, ikhya. Alhamdulillah. Sekarang ya ribuan yang dengarkan ini ngaji ngene iki ribuan. Bayangkan kalau satu grup isinya 200 kali 50 berapa?
Piro? 200 ping 50. Piro ya? Akeh ya. 1000 lebih ya. Wong 200 ping 10 1000. Oh, iya 200 ping 10 wis 2000. 44.000. Wah, akeh pokoknya. Lah nanti masih di-share lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Manfaat. Bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jadi bismillah itunya, lillahi ta'ala. Jangan niat biar terkenal, jangan niat biar dapat apa-apa pujian, bayaran ndak. Tambah banyak yang menerima manfaat, tambah banyak yang menerima pencerahan, alhamdulillah. Jadi benarkan niatmu lillahi ta'ala bersama Allah, merasa bisa begini ini dari Allah dan ditolong Allah, kita bawa terus menuju ridho Allah. Insya Allah ditolong dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Al-Fatihah.